Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Stelianiron. Saya adalah salah satu siswi dari Sekolah SMK Santo Fransiskus Xaverius Ruteng. Di sini, saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Lalu, yang berikutnya ada bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif ini dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, penerapan nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat yang ada sejak turun-temurun, yakni oleh masyarakat. Norma-norma tersebut tidak bisa dihilangkan begitu saja. Lalu, yang berikutnya ada integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Contohnya, memfungsikan pemimpin tidak tertulis dari pemimpin daerah. Dengan terciptanya integrasi sosial fungsional ini, maka diharapkan dapat terjadi persatuan bangsa yang kokoh. Lalu, yang berikutnya ada integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Contohnya, penerapan dalam bentuk paksaan pada masyarakat yang tidak dapat diatur dengan pendekatan persuasif. Dengan adanya integrasi koersif ini dapat mewujudkan masyarakat yang patuh akan peraturan. Lalu yang berikutnya itu ada proses-proses integrasi sosial. Proses integrasi sosial dibagi menjadi 6. Yang pertama ada proses interaksi, yang kedua ada proses identifikasi, yang ketiga ada proses kerjasama atau cooptation, yang keempat ada proses akomodasi, yang kelima ada proses asimilasi, dan yang keenam ada proses integrasi. Yang berikutnya itu faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong integrasi sosial yakni yang pertama, adanya sikap toleransi terhadap kebudayaan lain. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan di dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar negeri. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Yang pertama, terciptanya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Yang kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak digapai atau yang hendak dicapai. Yang keempat, anggota masyarakat merasa bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Yang keenam, integrasi sosial juga dapat diwujudkan karena adanya ketentraman sosial. Lalu, yang berikutnya kita masuk ke materi reintegrasi sosial. Baik, reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya untuk mengembalikan kembali kepercayaan, modal usaha, dan kohesi sosial. Pasti teman-teman banyak yang tidak tahu apa itu kohesi sosial. Jadi, kohesi sosial yaitu perekat atau ikatan untuk menjaga masyarakat tetap bersatu atau terintegrasi. Baik, yang berikutnya ada contoh sarana mengendalikan konflik dalam reintegrasi sosial, yakni yang pertama, melalui kompromi antara perwakilan, dan yang kedua,
yang berkonflik melakukan perdamaian dan menyadari kesalahan-kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.